Kalau urinary pada male reproduction system. Jadi yang laki-laki ada di blok uri. Kajian kita untuk Visiorepro ini tentu yang terkait dengan syariat-syariat Islam yang berkaitan dengan reproduksi tentunya. Maka yang saya ambil tentang haid, istihadah dan nifas, kemudian tentang aurat dan etika berbusana, karena ini repro tentu tidak lepas dari sauat ya, atau aurat itu yang utama, nanti harus ditutup. Kemudian seksualitas yang memang fungsi fisiologisnya ya ada di sana. Dalam Islamic views, tentunya syariat-syariat Islam yang membahas tentang itu. Baik, yang pertama tentu ini yang terjadi pada setiap wanita normal ya, yang sudah memasuki masa dewasa atau pubertas. Setiap 28 hari, ada yang sebulan atau variatif ya rentangnya, tetapi rutin ya, tiap bulan lah gampangannya itu mengalami menstruasi, kecuali selama kehamilan. Nah itu nanti ada masa jeda tidak menstruasi, tentu faktor hormonal ya. Lalu ada istihadah, jadi ini darah yang bukan haid. Jadi dalam beberapa hadis Nabi disebut sebagai penyakit atau abnormal gitu. Kalau normal haid itu, tapi kalau tidak normal, tidak fisiologik, maka disebut istihadah. Ada konsekuensi perbedaan di dalam perlakuan syariatnya. Lalu ada satu lagi darah nifas, yaitu yang keluar pasca partus setelah melahirkan. Nah, didefinisikan haid adalah darah yang keluar dari kedalaman rahim, atau tepatnya itu kalau fisiologi ya sebenarnya itu lapisan endometrium ya, yang mengalami peluruhan atau diskuamasi karena faktor hormonal. Jadi itu pertama kali pada waktu tertentu ya, dalam keadaan normal dan bukan karena penyakit ya. Lihat tangan pria itu hampir menyentuh bawah rok gadis. Bukan karena benturan atau karena luka. Suaranya Alfi masih masuk. Ya, bisa di-unmute ya. Nah, rata-rata usia haid seorang perempuan itu mulai 9 tahun atau biasanya belasan tahun ya. Dan biasanya berakhir sekitar 50. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi biasanya 40-an juga ada yang sudah menopause, ada juga yang sampai 50 lebih ya. Jadi ini tentu ada variasi antar individu. Nah, kemudian durasi ini ditetapkan dalam hadis Nabi dan lalu menjadi dasar syariat nanti. Jadi berlakunya syariat ketika seorang perempuan haid misalnya tidak wajib sholat, namun tetap harus diketahui mulai kapan dan berakhirnya kapan. Nanti jangan-jangan ada sholat yang perlu diqodho, nanti juga kita lihat di penjadwalannya ya. Jadi minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Nanti ada macam-macamnya. Jadi kalau pada menarse, permulaan mulai keluarnya darah menstruasi biasanya atau kadang-kadang ya tidak selalu, kurang dari 24, jadi keluar sedikit tapi besok sudah tidak keluar lagi. Nah itu berarti bukan haid. Jadi bisa menarse istilahnya permulaan. Tapi kalau sekarang keluar mungkin berhenti tapi besok pada jam yang sama keluar lagi, nah itu berarti sudah 24 jam. Jadi yang dimaksud 24 jam ini tidak terus menerus ya, tetapi bisa jadi berselang. Dan maksimalnya 15 hari. Apabila lebih, mungkin pada perempuan tertentu sering juga ada ya. Jadi apa istilahnya itu yang berlebihan itu. Tetapi kebanyakan antara 6-7 atau yang 5 juga ada ya. Sekitar 5-7 hari. Itu umumnya yang rata-rata. Tapi ada juga yang lebih, misalnya 8 hari. Memang biasa 9 hari juga ada.
Atau yang biasanya memang 4 hari mungkin juga ada. Nah, terjadinya menstruasi atau haid ini merupakan indikator telah tercapainya usia balik atau mukallaf ya bagi perempuan. Kemarin kalau laki-laki itu ejakulasi pertama. Tapi kalau perempuan ini keluarnya menstruasi pertama. Nah, sejak itu maka seorang perempuan telah disebut mukallaf dan berkewajiban menjalankan syariat secara penuh. Artinya ada konsekuensi syar'i atas aktivitasnya. Jadi kalau meninggalkan perintah ya berdosa, dia yang menanggung dosanya. Kalau melakukan ketaatan ya ada pahala, dapat pahala gitu. Kalau belum mukallaf kan tidak ada konsekuensi. Nah, kemudian warnanya biasanya merah kehitaman atau merah atau kuning atau keruh atau abu-abu. Ya ini ada banyak variasi. Tentunya yang normal merah atau mungkin agak gelap. Tapi juga ada yang merah terang. Atau juga bahkan agak kuning atau muda, silahkan aja. Tetapi ya itu laki-laki seperti tadi. Seperti hanya durasinya, warnanya pun juga variatif. Meskipun umumnya ya warna darah katanya. Nah, ada 3 macam. Ini seperti tadi ada yang pemula tadi menarse awal-awal 1 sampai 3 bulan. Ada yang memang lalu sudah rutin. Jadi setelah 3 kali biasanya sudah rutin nanti termasuk durasinya. Dan ada yang istihadah, dan istihadah sebenarnya itu haid yang abnormal atau yang patologis. Jadi yang tidak biasa. Kalau pemula mungkin iya, tapi ini hanya umumnya 1 sampai 3 kali pertama, 3 haid pertama saja. Tapi setelah itu sudah dianggap biasa. Tapi kalau sudah 8 kali kok tetap tidak teratur misalnya bisa jadi. Ya. Jadi ini sudah yang ke-7, tapi kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 5 hari. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi yang penting tadi ada rentang minimal 24 jam, rentang maksimalnya 15 hari. Jadi biasanya 9 tahun, karena ini mendasar pada istri Nabi ya, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, itu menstruasi pertama kali usia 9 tahun. Jadi ini ada satu hikmah ya. Kenapa Aisyah ini satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi. Nabi itu menikahnya dengan janda semua kan. Mulai Ibu Khadijah yang punya anak itu janda dan yang lain-lain. Jadi biasanya karena janda yang anaknya banyak, lalu Nabi menyantuni anak-anak yatimnya itu, atau janda yang suaminya kafir misalnya itu lalu atau murtad ya lalu dinikah, ada beberapa begitu. Nah, khusus Aisyah ini enggak, bahkan dalam beberapa riwayat dinikah sebelum haid pertama gitu. Loh, kan tidak sah ya, tapi khusus ini Nabi karena ada kepentingan ya. Ada kepentingan tasyri' namanya untuk membuat ketetapan syariat. Ini salah satu hikmah yang mungkin orang yang tidak paham itu menganggap Nabi itu menikahi belum cukup umur, nah begitu. Ada kepentingan nanti karena beliau sebagai Rasul yang memiliki, yang punya otoritas mengajarkan syariat gitu. Maka tentu beliau harus paham termasuk masalah ini. Nah, untuk memahami terjadinya haid pada perempuan, nah kalau bukan istri masa boleh laki-laki melihat gitu. Kan hanya nanya-nanya kan bukan informasi pertama. Nah, tapi dengan posisi Aisyah sebagai istri Nabi, bahkan ketika haid pertama kali Nabi melihat warna darahnya dan seterusnya, itu lalu menjadi dasar syariah ini. Dan melihatnya seorang suami pada istri dihalalkan. Nah, itu hikmahnya yang mungkin tidak banyak tidak banyak orang mengungkap. Padahal sebenarnya ada hikmah penting. Kenapa menikahi Aisyah yang belum menstruasi? Ya, karena tadi itu, kalau pemula ternyata pola keluarnya darah itu berbeda dengan yang sudah rutin gitu. Nah, ini kan Nabi melihat langsung. Karena yang dilihat oleh Nabi perempuan yang halal yaitu istrinya sendiri. Kalau bukan sih maka tidak boleh gitu ya. Nah, jadi ini
alasan ya, salah satu ya, meskipun banyak yang lain ya. Tentu Nabi menikahnya karena wahyu dari Allah itu sudah mutlak, bukan karena selera beliau. Jadi wahyu ini ajaran langsung dari Tuhan, tentu tadi itu ada fadilah-fadilah yang memang diperlukan untuk itu. Jadi bukan sekedar gitu ya. Jadi tidak boleh orang sekarang nikah sama gadis yang belum main, tidak boleh, haram gitu. Jadi kalau Nabi ini karena khusus untuk kepentingan tasyri' tadi, untuk menetapkan syariat. Kalau kita kan hanya muqallid, hanya mengikuti syariat yang sudah diajarkan. Nah, bila kurang dari 2 menit tadi, misalnya keluar, biasanya pemula ya, sekali, mungkin beberapa saat aja, tapi setelah itu besok enggak keluar lagi ya, itu bukan haid. Jadi 24 jam ini tadi bisa terus menerus, mungkin tetesan ya pagi, keluar, sore dilihat ada lagi, malam dilihat ada lagi, sampai besok, sampai 24 jam, ya itu berarti haid. Tapi kalau tidak sampai mungkin pagi, siang ada, sore ternyata sudah bersih, dan besok tidak keluar, itu bukan haid. Nah begitu, jadi itu kurang dari 24 jam. Tapi kalau lebih dari 15 hari, jadi tadi bisa jadi keluarnya memang tidak terus menerus, tapi pada jam yang sama atau berdekatan. Biasanya keluarnya itu pagi, misalnya jam 6, atau habis subuh, atau sebelum subuh. Terus setelah itu bersih, tapi besok menjelang subuh keluar lagi. Begitu seterusnya. Tadi itu rata-rata antara 6-7 hari ya. Tapi ini kok sampai 15 hari ya, maka hari ke-16 disebut istihadah. Maka dia sudah wajib mandi. Ini, jadi pada istihadah tetap wajib sholat dan puasa. Hari ke-15 sore, gitu ya. Jadi setelah 15 hari, maka dia wajib bersuci dari haid itu, meskipun hari ke-16 besok keluar lagi, maka itu disebut istihadah. Bukan lagi sebagai menstruasi ya. Meskipun mungkin warna darahnya masih sama, bisa jadi ya. Jadi pada kasus tertentu, misalnya apa itu yang memang banyak gitu ya, darahnya bisa jadi. Tapi setelah hari ke-15 atau hari ke-16 itu sudah tidak disebut menstruasi, disebut sebagai istihadah. Nah ketika istihadah sudah beda perlakuan syariatnya, maksudnya. Jadi itu sudah wajib sholat, puasa juga. Nah ini bedanya, kalau sholat selama haid itu tidak wajib di qadha, tapi kalau puasa wajib diganti. Itu bedanya, karena kalau puasa kan hanya sebulan dalam setahun. Kalau sholat memang tiap hari. Maka kalau sholat ini diberi diskon istilahnya oleh Allah. Perempuan diberi waktu istirahat selama haid atau menstruasi. Nah tapi tetap harus nanti diperhatikan ya, kapan mulai keluarnya. Jadi misalnya begini, sebenarnya subuh belum, cuma belum sholat subuh keburu keluar. Nah ini harus diingat, subuh hari itu besok harus diqadha ketika sudah suci. Itu makanya penting nanti mengamati ya, ada caranya itu, cara mengamati keluar atau berakhirnya darah haid itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kecuali kalau sudah rutin, enak sudah, kalau sudah biasa. Biasanya kalau sudah pemula atau ada istihadah tadi, itu yang lebih menuntut perhatian. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Ini terkait dengan kewajiban sholat ya. Supaya tidak sampai ada sholat yang tertinggal gitu. Jadi tadi saya contohkan, subuh mestinya dia sudah bangun dan belum haid. Ternyata masih nggak bangun, terus sekitar jam 6 misalnya, jadi baru bangun, ternyata keluar. Nah, maka sholat subuh hari itu besok diqadha, wajib itu. Karena keluarnya haid itu setelah masuk waktu subuh. Atau mungkin supaya gampang, zuhur misalnya ya, masuk waktu zuhur. Nanti mungkin ada caranya. Jadi belum sholat, zuhur katakanlah 11.30. Nah karena belum langsung, terus jam 12 keluar, padahal belum sholat zuhur. Nah sholat zuhur ini besok wajib diqadha. Nah begitu nanti kalau berakhir, itu jika ada sholat yang diqadha apa enggak, itu ada ketentuannya ya. Ini ada memang tadi itu kemurahan ya, tidak melakukan sholat selama menstruasi, tetapi harus cermat ya, jangan sampai ada sholat yang hilang, ini yang penting.
Nah, kalau sudah terbiasa, biasanya, jadi setelah 3 siklus biasanya ya. Jadi kalau menarse tadi 1, 2, sampai 3 itu mungkin masih variatif. Misalnya pertama keluar hanya 2 kali, misalnya 24 jam atau 35 kali, atau beberapa kali. Tapi besok ternyata jadi 5 hari. Yang ketiga 4 hari. Yang keempat 6 hari. Nah, kalau 4 biasanya sudah rutin. Ketujuh 6 hari, 6 hari terus gitu. Biasanya begitu. Atau mungkin juga ada ring ya, rentang. Itu tergantung banyak faktor tentunya. Bila telah lihat masa yang biasa, ini ternyata masih keluar warnanya berbeda, maka dianggap istihadah tadi itu. Misalnya sudah rutin, misalnya setelah 3 kali itu rutin 6 hari sekali, jadi 6 hari masa haidnya. Ternyata pada saat haid ke-10 misalnya, itu hari ke-8 masih keluar, tapi warnanya beda. Nah, warna beda ini sudah dianggap bukan haid, meskipun masih keluar. Jadi itu yang penting juga. Kalau sudah rutin ya, sudah terbiasa. Tapi kalau tadi masih menarse, masih dianggap haid selama tidak lewat dari 15 hari. Tapi kalau sudah jelas, sudah rutin, saya itu setiap 5 hari. Nah, ketika hari ke-6 masih, tapi warna beda, warna sama ya masih ya. Jadi misalnya warnanya merah atau merah terang. Biasanya 6 hari, sekarang hari ke-7, 8 masih, tapi dengan warna yang sama, itu masih haid. Tapi kalau hari ke-7 warnanya sudah kuning, itu sudah dianggap menstruasi. Atau warnanya malah gelap, bisa jadi, maaf, itu sudah dianggap istihadah ya, sudah bukan menstruasi lagi. Jadi bisa ini kalau yang sudah rutin, kalau lewat dari yang rutin itu, maka warna berbeda sudah menjadi dasar untuk menyebutnya sebagai istihadah. Hadis dari Ummi Atiyah, kami tidak menganggap darah yang berwarna kekuningan, ini artinya berbeda dengan normalnya ya, atau kehitaman jadi sangat pekat setelah suci. Jadi maksudnya setelah suci sudah rutin. Biasanya saya itu biasanya 5 hari. Nah, ini hari ke-6 kok keluar tapi kok gelap atau terang. Nah, itu sudah tidak dianggap, istilahnya bukan haid. Jadi ini istilah beliau tidak sesuatu yang perlu dipedulikan, artinya sudah dianggap istihadah. Bila sudah berakhir, maka wajib menepi tadi ya, sudah wajib melaksanakan sholat dan puasa. Jadi itu kalau sudah punya kebiasaan. Nah, bagaimana kalau tidak teratur tadi itu? Mungkin ada rentang ya, meskipun sudah biasa, kadang-kadang 7, kadang-kadang 6, kadang-kadang 8. Asal tadi ya, asal warnanya tetap sama. Atau ini bagaimana kalau tidak dapat membedakan? Ini bisa jadi ya. Maka yang dengan warna berbeda sudah dianggap telah suci. Jadi kalau sudah bisa membedakan. Jadi kalau belum ya enggak gitu. Itu sebabnya memeriksa keluarnya darah. Biasanya pakai apa, pembalut? Sekarang ya sudah ada teknologi. Kalau dulu mungkin ya di kapas atau apa begitu, kain. Sekarang dengan pembalut cukup mudah. Jadi cukup dilihat aja warnanya. Ketika sudah berbeda maka itu berarti sudah, apalagi kalau sudah lewat dari yang rutin tadi, yang durasi normalnya ya. Bagaimana kalau tidak dapat membedakan warna? Maka dihitung berdasar kebanyakan tadi, rutinnya berapa. Jadi kalau tidak teratur tadi rentangnya itu berdasar perbedaan warna. Tapi kalau sulit membedakannya berdasarkan yang rutin. Rutinnya berapa? 6 hari, berarti hari ke-7 sudah dianggap istihadah. Biasa 7, yang ke-8 dianggap istihadah. Nah, setelah itu wajib mandi dan wajib sholat. Jadi kalau punya kebiasaan yang rutin lebih mudah ya. Sudah biasa 6 hari, kok meskipun 7 masih keluar, berbeda atau tidak berbeda dianggap kalau rutin ya. Tapi beda kalau memang tadi, memang tidak teratur ya, harus ditunggu sampai berbeda warna gitu. Jadi kalau tidak teratur tunggu sampai ada warna yang berbeda. Tapi kalau sudah rutin itu boleh diputuskan meskipun warnanya masih sama, asal sudah melampaui yang rutin, kecuali ada faktor lain, misalnya
karena sakit, nah itu masih dipertimbangkan. Ini rutin dan sehat ya. Jadi dalam kondisi rutin dan perempuannya sehat, tidak ada problem apapun. Nah itu setelah lewat masa rutinnya itu sudah dianggap istihadah. Ini maka tadi itu sudah wajib mandi dulu dari hadas besar, lalu kewajiban sholatnya tetap dilaksanakan. Bagaimana dengan darah yang keluar? Nah ini saat istihadah maka tidak wajib mandi, tapi hendaknya ya tentu digunakan pembalut ya untuk menghindari kotorannya, dan untuk sholat cukup berwudu karena mandinya kan sudah setelah hari yang rutin tadi sudah mandi dari hadas besar. Besok kalau keluar cukup berwudu saja, tetapi dipastikan darahnya dibersihkan ya, disucikan gitu. Itu kalau istihadah. Nah, yang ketiga nifas adalah darah yang keluar mengiringi atau setelah melahirkan. Sedangkan yang keluar sebelum atau saat itu tidak disebut nifas. Kalau saat disebut wiladah, istilahnya biasanya menjelang ya. Biasanya ketuban pecah itu sudah rutin atau lazim ya. Meskipun tidak rutin jadi lazim, tetap biasa terjadi biasanya kalau memang masih mengatasi bisa diinduksi. Kalau enggak seringkali lalu dengan sesar biasanya kalau kesulitan partusnya itu. Nah, untuk darah yang keluar setelah keluarnya bayi ya. Jadi pasca melahirkan itu setelah bayinya keluar, nah biasanya memang sisa-sisa dari plasenta, sisa dari endometrium juga mungkin tapi umumnya plasenta ya. Jadi potongan-potongan jaringan, jaringan sisa plasenta itulah yang seringkali mengiringi. Bisa beberapa hari dan itu adalah batas maksimalnya. Nah, tidak ada batas minimal untuk nifas ini. Sehingga kapan sudah berhenti maka sudah wajib mandi. Jadi cukup diperiksa aja. Biasanya beberapa hari umumnya ya. Jadi kalau sudah maka wajib mandi dari hadas besar dan sholat. Tapi kalau lama maka batas maksimal 40 hari. Bahkan sebagian ulama sampai 2 bulan, ini juga masyhur. Jadi dua-duanya dipakai. Meskipun ini sangat jarang ya. Tadi itu seperti halnya menstruasi. Pada kondisi tertentu nifas bisa sangat lama, jadi prolong. Gitu. Biasanya juga memang ada tentu faktor hormonal atau mungkin kelainan yang lain. Nah, selama masa nifas hukumnya seperti haid, jadi tidak wajib sholat perempuan yang nifas itu. Tapi begitu suci maka sudah wajib. Makanya memeriksa suci dari nifas juga menjadi penting. Jadi supaya jangan sampai ada sholat yang tertinggal gitu. Jadi kalau sudah bisa memastikan berhentinya darah nifas maka segera mandi dari hadas besar, lalu syariat sholat berlaku. Hadis dari riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim dari Ummu Salamah. Jadi perempuan juga ya. Jadi karena ini memang masalah perempuan. Jadi Ummu Salamah salah satu istri Nabi. Jadi tentu beliau juga dari Nabi ya, diajarkan langsung gitu. Para wanita yang sedang nifas berdiam diri 40 hari. Ia berkata, satu hari aku bertanya pada Rasul, berapa lama wanita habis melahirkan harus berdiam diri? Jalannya itu berdiam untuk tidak beraktivitas atau apa, tidak melaksanakan sholat maksudnya ya. Beliau jawab 40 hari. Nah ini 40 hari langsung dari Nabi. Kecuali dia melihat sudah berhenti sebelum itu. Waduh, jadi makanya Nabi juga tidak membatasi. Tapi 40 hari dianggap maksimal ya keluarnya, meskipun jarang ya. Jadi mungkin tadi hanya beberapa perempuan tertentu yang sampai 40. Rata-rata biasanya ya beberapa, atau ada yang menyebut rata-rata 25 hari. Ini kalau dikaitkan dengan siklus seterusnya ya. Biasanya kembali ke ukuran normal uterus pasca berproliferasi di tempat janin itu cukup besar ya, itu akan mengalami pengecilan, saya selalu lupanya itu bukan reposisi, kalian yang tahu lah itu apa istilahnya itu, pokoknya kembali ke ya memang tidak seukuran semula tapi sedikit lebih besar ya daripada yang belum pernah hamil.
tapi sudah sangat kecil, dan itu nanti kan sudah bisa siklus menstruasi normal lagi, itu rata-rata 25 hari. Ini yang normal secara fisiologik ya. Apa namanya, reposisi, bukan reposisi. Itu saya hafal, saya ini kuliah S2 reproduksi, tapi maaf saya udah lupa. Jadi uterus kembali mengecil seperti semula, itu rata-rata 25 hari. Meskipun tadi itu bisa jadi ada variasi. Nah, sekarang cara mengetahui masa suci. Nah, ada dua cara untuk mengetahui. Satu, keluarnya cairan putih setelah berakhirnya. Jadi cairannya sudah bening ya, sudah normal lagi, yaitu cairan serviks ya, sudah bukan lagi sisa-sisa endometrium. Jadi kalau dari organ reproduksi perempuan itu yang rutin keluar kan lendir serviksnya. Nah, lendir ini berwarna putih jernih atau mungkin sedikit kekuningan, tapi tidak sangat ya, biasanya jernih, itu normal. Nah, yang kedua sudah kering dan memang sudah tidak ada lagi cairan. Dengan cara memasukkan kapas ini atau tisu atau apapun lah ke vestibulum ini ya, tidak sangat jauh ya. Di vestibulum saja sudah cukup, kemudian dikeluarkan dan tetap kering atau tidak ada warna kuning atau kotor yang menempel. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum dan sudah tidur. Jadi tergantung kebiasaannya tadi, kapan biasanya berhenti. Itu kalau biasanya berhentinya sebelum tidur ya saat itu. Tapi kalau setelah bangun nanti dilihat lagi. Bila sudah memastikan suci, maka dari haid atau nifas ya, maka sudah wajib segera mandi dan menghilangkan hadas besar tadi ya, sudah berkewajiban melaksanakan sholat kembali. Jadi memang harus diperiksa. Kecuali tadi ya memang sudah rutin, sudah saya biasa 6 hari, setelah selesai dan besok mungkin masih pakai pembalut, sudah tidak ada pembalutnya, misalnya itu sudah cukup. Nah, ini penting, sholat-sholat yang wajib diqodho. Bila berhentinya haid itu sebelum matahari terbit, artinya masih waktu sholat asar ya, tapi memang mepet. Katakanlah sekarang maghrib itu jam 5.25 ya, atau 30 lah gampang ya, jam 5.30, setengah 6. Jam 5 mungkin berakhir, dicek jam 5 sudah tidak ada lagi, mungkin tadi jam 4 masih, jam 5 sudah tidak. Kan ini yang tadi yang rutin biasanya ya, yang kita tahu. Ini sudah hari ke-6, mestinya sudah terakhir keluar. Nah, jam 5 sudah tidak. Tapi ya mungkin masih ada apa ini, belum sempat mandi atau mepet sekali ya. Begitu mandi sudah maghrib misalnya. Artinya sholat asar hari itu kan belum dilakukan, yang mestinya sudah wajib. Nah, ada sebagian ulama, ini saya kutip salah satu yang hati-hati ya, yang murah atau yang apa namanya rukhsah, hanya sholat asar saja. Tapi ada yang lebih ikhtiar, karena zuhur sama asar itu sholat yang bisa dijamak, maka hari itu saat suci sebelum maghrib, tapi mandinya kemudian sampai maghrib, maka zuhur dan asar hari itu wajib diqodho. Hari setelah suci maksudnya ya. Ini yang ikhtiyat, saya maksud ikhtiyat itu hati-hati. Meskipun tadi mungkin kalau beberapa referensi ya asar saja, wong zuhur tadi masih, yang sudah suci itu kan di waktu sholat asar. Nah, ini yang murah istilahnya, yang mudah. Tapi yang hati-hati supaya tidak ada yang kurang. Jangan-jangan sebenarnya zuhur tadi sudah, mungkin karena ngeceknya habis asar misalnya, bisa jadi kan begitu. Nah, itu lebih berhati-hati. Maka hari itu zuhur sama asar diqodho, atau ya karena sudah masuk maghrib ya, jadi salatnya diqodho. Nah, bagaimana kalau sucinya sebelum terbit fajar? Tadi itu atau masih waktu subuh ya. Nah, padahal subuh biasanya bangun kan nggak langsung mandi sih, adem dan sebagainya. Mandinya atau ini memang belum terbit ya,
Kalau memang sudah langsung ya, tapi seandainya mandinya habis masuk waktu subuh, maka ini masih wajib melakukan sholat maghrib dan isya hari sebelumnya. Nah, ini seperti tadi, ini yang hati-hati ya. Meskipun yang lain tadi sebagian isya saja. Artinya belum fajar itu kan masih waktu isya. Jadi masih ada kewajiban sholat isya. Ternyata sudah suci, misalnya bangun jam 3, dicek loh sudah. Padahal tadi sebelum tidur masih misalnya. Nah, tetapi suci saat sebelum masuk waktu subuh berarti masih masuk waktu isya. Nah, waktu isya wajib di qadha. Tapi tadi yang hati-hati maghribnya juga, karena maghrib dan isya itu bisa dijamak istilahnya. Ini sebagian pendapat ya. Jadi ini yang ikhtiyat atau yang hati, ini yang saya pakai memang. Tapi kalau memang ada referensi cukup isyanya ya silahkan aja. Lebih-lebih kalau memang yakin misalnya maghrib itu masih diperiksa kemarin itu sebelum tidur. Misalnya isya juga masih, apalagi yang tapi kan waktu isya ini sampai menjelang fajar tadi atau masuknya waktu subuh. Nah, maka kalau memang meyakinkan ya cukup isya saja. Karena ketika maghrib memang masih haid, masih tidak wajib sholat. Seperti tadi zuhur itu. Zuhur memang betul diperiksa, memang belum berakhir. Bahkan menjelang asar tentunya, karena waktu zuhur kan sampai asar ya. Menjelang asar dicek juga masih ada misalnya. Baru menjelang maghrib memang sudah betul berhenti. Sehingga hanya asar saja. Kalau memang ada kepastian seperti itu. Tapi kalau ini seandainya ragu, sebenarnya tadi zuhur sudah apa belum? Sebaiknya zuhur di qadha juga. Jadi itu lebih hati-hati. Nah, kemudian kalau permulaan tadi ini kalau berakhir ya. Bila baru masuk waktu sholat, datang haid. Padahal belum sholat, misalnya zuhur jam seperti tadi kalau subuh ya, subuh jam, sekarang subuhnya maju ya, jam 3.40. Misalnya 3.40, mestinya sudah bangun dan belum keluar. Tapi bangunnya jam 4 misalnya, atau jam 4:04. Begitu jam 4 ternyata keluar. Bagaimana? Padahal tadi mestinya sudah wajib sholat subuh. Nah, ini nanti juga harus dikodom besok ya. Karena kalau permulaan ini. Jadi datangnya haid atau nifas itu sebelum sholat. Maka ada ikhtilaf ini. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib mengkodok. Jadi tadi karena yang ringan ya. Karena waktunya sempit dan seterusnya. Tapi yang ikhtiyat yang kedua ini yang wajib mengkodok. Bila telah suci nanti ya tadi. Misalnya zuhur jam 11.30. Padahal biasanya keluarnya itu jam 12 misalnya. Nah sekarang ini jam 11.30 mungkin masih ada aktivitas sampai jam 12. Ternyata mau sholat sudah keluar. Nah ini zuhur hari itu, zuhur di permulaan haid wajib diqadha. Gitu, ini yang ikhtiyat tadi ya. Bila sudah masuk waktu wus'ah atau waktu lapang, tapi memang belum sholat, nah ini, maka yang wajib diqadha, maka wajib qadha sholat yang belum dilakukan ya. Jadi kalau sudah wus'ah artinya memang sudah cukup sebenarnya. Tapi memang belum, misalnya tadi 11.30 sebenarnya belum haid. Itu kan kira-kira 1-2 jam ya. Sampai jam 1 nggak sholat juga mungkin ya tadi. Memang malas atau bukan. Nah mau sholat 1:30 ternyata keluar. Nah ini wajib diqadha. Tentunya itu sudah wus'ah istilahnya. Dan yang pertama tadi kalau memang waktunya menjelang atau apa baru masuk. Kedengaran ya sudah ya? Kedengaran. Ya sudah dokter. Oke, dan ini kalau pakai tethering insya Allah sudah enggak nanti. Nah, halal yang dilarang selama haid dan nifas ya. Jadi kalau istihadah larangannya sama ya, tetapi kewajiban sholatnya aja tadi sama puasa. Kalau haid dan nifas ini ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Yaitu tentu berkumpul suami istri, surat Al-Baqarah 222. Lalu dilarang sholat. Jadi orang haid itu kalau sholat malah haram, jadi tidak boleh. Dan berpuasa juga. Nah, berdiam di masjid ini yang lalu jadi kontroversi sekarang. Lalu sebagian ulama mutakhirin umumnya
Meskipun di para mujtahid juga ada yang berpendapat dibolehkan ya kalau memang ada hajat yang penting. Apa contohnya? Mengikuti majelis taklim itu dianggap hal yang penting, apalagi kalau ilmu yang menyangkut fardu ain misalnya. Mengikuti pengajian di masjid. Nah, seorang perempuan boleh, tetapi harus dipastikan ya tidak mengotori, karena itu alasannya. Jadi yang mutlak perempuan haid tidak boleh masuk masjid atau berdiam. Jadi bahkan sebagian masuk aja tidak boleh. Tapi kalau ini lebih pada berdiamnya tadi, karena apa? Dikhawatirkan mengotorinya. Nah, namun sekarang ini tentu asal bisa dipastikan ya, selama berada di masjid, misalnya dengan pembalut yang cukup dan seterusnya, dijamin ya ada kepastian tidak mengotori dan memang ada hal penting. Tapi kalau tidak ada hal penting juga tetap tidak boleh meskipun tidak mengotori. Jadi masuk masjid saja diharamkan bagi perempuan haid. Kemudian dilarang memegang mushaf atau membaca Al-Quran. Nah ini kecuali ada hajat penting. Misalnya begini, membaca ayat sebagai doa atau apa istilahnya ya, wiritan rutin misalnya. Biasa kalau sore itu membaca ayat kursi, itu kan Quran. Bahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kan sudah bagian dari ayat Quran. Tapi kalau mau makan, biasa membaca Bismillah, itu menjadi boleh. Jadi ada hajatnya. Tapi kalau tanpa hajat tidak boleh. Jadi memang niat membaca Al-Quran itu haram. Jadi tidak boleh. Atau ini kemarin saya tahu ketika adik saya itu masih kuliah di IIKI, lama sudah tahun 90-an. Itu oleh gurunya Profesor Ibrahim Husin waktu itu. Ayahandanya sekarang putranya jadi dosen di Australia sana, Prof. Nadir Shah Husin, dulu pernah kita undang untuk ini ya, untuk seminar. Itu ayah beliau jadi rektornya. Itu kalau untuk kepentingan murojaah seorang perempuan hafidhah, itu meskipun sedang menstruasi boleh. Itu kata beliau. Memang waktu itu ada kontroversi, tapi ternyata banyak ulama yang membolehkan karena menjaga hafalan itu hajat yang sangat penting. Jangan sampai gara-gara haid, apalagi haidnya lama terus ada yang hilang, itu kan madorotnya lebih besar. Maka Prof. Ibrahim kebetulan IGI memang perempuan ya, kalau PT IGI yang laki-laki. Ya, kalau perempuan pasti ada haidnya tiap bulan. Itu waktu adik saya, hukum itu proyek sih mau murojaah. Wio kata Pak Rektor nggak apa-apa. Oh iya sih. Jadi memang ada hujahnya ya. Jadi murojaah atau menjaga hafalan masuk kategori hajat. Jadi terkait orang atau perempuan yang sedang hafal atau menghafalkan Al-Quran. Jadi menjaga jangan sampai hilang itu banyak ulama membolehkan. Memang niatnya membaca, tapi untuk menjaga hafalan. Jadi yang haram itu kalau tidak ada hajat itu tadi. Juga diharamkan tawaf, juga diharamkan tolak atau ditalak tentunya ya. Jadi tolak pada perempuan menstruasi tidak sah tolaknya atau tidak berlaku. Baru kalau sudah masa suci, kalau memang ada tolak baru terjadi. Ini yang diharamkan pada perempuan. Nah, jadi itu terkait dengan haid, istihadah dan nifas. Nah, sekarang terkait dengan aurat ya. Jadi etika berpakaian atau berbusana. Dulu mungkin di halaqoh kalian sudah dapat juga ya materi ini. Tapi tetap penting kita perhatikan karena nanti ada terkait dengan larangan mendekati zina, utamanya terkait dengan pakaian atau busana ini gitu. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebut pakaian itu ada dua ini yang utama, libasun sama siyabun. Nah ini umumnya ya disebut pakaian, tetapi sebagian ulama mufassir membedakan kalau libas itu pakaian, jadi pakaian yang lahir maupun yang batin. Tapi kalau siyabun itu yang lahir, saubun itu ya, saub itu pakaian yang sifatnya lahiriah. Kalau arti
entomologinya, arti etimologinya, arti bahasanya, saut itu artinya kembali. Apa itu? Kembali pada keadaan yang semula. Jadi sejak awal diciptakan, manusia ini diberi pakaian oleh Allah untuk menutup auratnya itu, atau menutup kemaluannya kalau begitu ya, atau aurat secara umum. Dan ini merupakan keadaan yang seharusnya. Jadi Allah menegaskan itu qad anzalna alaikum libasayuwari sau'atikum warisha ya ayyuhan nas atau ya bani adam, saya lupa itu. Mungkin nanti ada ayatnya. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum. Nah, ini fungsi utamanya, menutup sau'at, menutup hal yang tidak baik pada tubuhmu, atau aurat kalau bahasa kita. Nah, pada dasarnya manusia itu auratnya tertutup, itu yang asli atau yang seharusnya, karena memang sejak awal oleh Allah diberi itu, baik manusia pertama Adam maupun Hawa, ya, perempuan pertama. Jadi ini kalau istilah itu ide dasar ya. Jadi maksudnya ya kondisi yang asli manusia itu berpakaian. Jadi auratnya pasti tertutup itu manusia. Kalau kambing nggak ada ya, nggak ada kambing pakai celana, nggak ada kucing sarungan gitu. Tapi hewan. Nah kalau manusia sejak asal diciptakan oleh Allah sudah diberi pakaian tadi. Sungguh aku telah turunkan kepadamu libas, pakaian yuwari sau'atikum, yang menutup hal yang tidak baik atau aurat pada tubuhmu itu. Nah ini. Jadi pada dasarnya manusia itu berpakaian, tapi setan yang memang musuh manusia, jadi dia sangat kecewa sekali ya. Iblis itu kan sangat dendam kepada manusia gara-gara Allah ciptakan manusia, dia diperintah sujud lalu dia nolak karena sombong, merasa senior. Gara-gara itu pula dia lalu diusir, dilaknat dan seterusnya. Maka iblis ini sengaja dijadikan musuh manusia. Nah oleh karenanya dia akan terus berusaha bagaimana mencelakai manusia itu, termasuk ini yang utama, bagaimana manusia tercabut dari jati diri aslinya yang punya pakaian itu. Jadi di BCI, jadi di surat Al-A'raf ayat 20, fawaswasalahumus syaiton gitu ya. Maka setan membisikkan pikiran-pikiran jahat pada keduanya. Jadi fawaswasalahumus syaiton liyuriyahuma, kalau saya lupa ini ya ayatnya, sau'atihima, agar mereka Adam dan Hawa itu menampakkan apa yang tertutup pada keduanya, yaitu auratnya itu. Jadi liyuriyahuma min sau'atihima, ayatnya seperti itu. Nah lengkapnya ayat 19 sampai 27 nanti mungkin ada di sini ya. Jadi bagaimana si musuh laten ini ya, jadi benar-benar musuh ini, dan Allah mengulang sampai 2 kali. Setan itu lakum aduun, ingat ya, itu musuhmu loh. Nggak ada yang akan membantu kamu, pasti mencelakai kamu. Mungkin dia memberi janji, mungkin dia ngiming-ngimingi sesuatu, katanya sepertinya bagus, punya enak, tapi sebenarnya itu mencelakakan. Termasuk memamerkan atau membuka aurat ini. Itu sebenarnya tipu daya setan yang sangat jahat. Nah sayangnya manusia bodoh itu mau gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang senang atau bangga bahkan dengan itu. Maka sampai ada apa istilahnya, ada pameran kecantikan ya, kalau di dunia Miss World, Miss Universe itu kan ada swimsuit macam-macam, itu kan memamerkan lekuk tubuh. Ya itu sebenarnya taswisus syaiton. Orang bodoh-bodoh mau gitu, dan dikasih uang, dikasih apapun, penghargaan, mahkota, segala macam. Sebenarnya itulah bisikan jahat dari iblis laknatullah alaih. Jadi manusia harus paham itu, tapi sayangnya tidak banyak ya. Jadi ini seorang mukmin harus sadar sepenuhnya. Jadi kalau kita ikuti ayat ini, cukup banyak ya. Kira-kira hampir kita 9 ayat ini ya. Jadi ketika aurat manusia terbuka, itu sudah merupakan penanda ada setan di situ. Ini ada contoh menarik di zaman Rasulullah.
Nabi itu pertama kali didatangi Jibril kan belum tahu siapa ini. Sebenarnya bukan manusia biasa kan itu, orang tinggi besar tegap mendekap beliau sampai hampir sesak napas kan itu, disuruh Iqra. Tapi setelah itu pergi. Nabi kan lalu buru-buru pulang. Cerita pada istrinya Ibu Hawa radhiyallahu anha. Hawa ini keluarganya seorang Yahudi yang taat atau ahli kitab yang tadi Nasrani itu, yang taat sehingga banyak mempelajari, mengetahui tentang beberapa hal ya, termasuk tentang makhluk-makhluk halus itu. Nah, apakah itu malaikat ataukah iblis atau setan? Nah, Ibu Khadijah paham. Maka beliau berpesan pada baginda Nabi. Nabi waktu itu kan sangat gemetar ya, sangat khawatir itu meskipun beberapa hari. Kan konon beberapa hari itu setelah wahyu pertama kan tidak datang lagi, entah berapa lama baru datang lagi. Nah, saat datang itu Ibu Khadijah pesan pada Nabi, kalau nanti orang yang pertama kali mendatangi jenengan mengajarkan Iqra tadi itu datang lagi, tolong beritahu saya, karena Khadijah kan tidak bisa melihat ya. Kalau Nabi melihat. Nah, ternyata betul. Satu ketika Nabi mengatakan, "Loh, itu orangnya datang lagi." Maka Ibu Khadijah membuka sedikit ujung lengan bajunya. Jadi kalau perempuan dengan auratnya itu semua kecuali telapak tangan. Nah, mungkin itu punggung, telapak tangannya dibuka sedikit gitu. Atau mungkin lengannya. Nah, ternyata lalu hilang yang dilihat Nabi itu. Tidak ada. Baru Ibu Khadijah meyakinkan. Berarti yang datang itu bukan setan. Itu berarti malaikat. Jadi kalau setan senang ada aurat yang terbuka. Tapi kalau malaikat tidak mau ada aurat yang terbuka, itu bedanya. Nah, ini kepastian yang datang kepada Nabi itu bahkan juga dites yang melalui terbuka atau tertutupnya aurat ini. Nah, ini lengkapnya tadi ya, ayat 20, fawaswasa syaiton liyuriyahum min sawatihim. Jadi tujuannya memang supaya manusia itu, waktu itu masih ada Adam dan Hawa saja ya, agar mereka saling membuka auratnya. Padahal oleh Allah sudah diberi pakaian yang menutup itu. Bahkan setan meyakinkan lagi. Waqala, setan mengatakan, man haguma rabbukum dari syajarah ilan takuna malakain huminal kholidin. Sebenarnya Tuhanmu melarang kamu mendekati pohon ini agar kamu jadi malaikat, atau agar kamu tidak kekal. Padahal sebelumnya Allah kan katakan, kalau kamu mendekati kamu zalim. Tapi kata setan, kalau kamu dekati bahkan kamu makan, kamu kekal di sini. Itu kan membolak-balik ya. Namanya apa namanya? Memanipulasi, membalik fakta gitu. Emang itu perilaku iblis. Orang sekarang juga ada loh manusia begitu ya, membalik-balik fakta gitu. Sekarang yang ramai siapa kemarin tersangka Rismon ya. Nuduh ijazah palsu, dia sendiri ijazah palsu, bukan dokter. Lagi kan ruwet gitu. Jadi namanya membalik fakta. Itu perilaku iblis ya. Jangan sampai kita seperti mereka. Nah, ayat 26 ini. Qad anzalna alaikum libasan ini wari sawatikum warisha. Fungsi pakaian menutup aurat dan menjadi rias. Riasan dan bersama seperti riasan itu perhiasan. Supaya tampil lebih anggun. Dengan pakaian itulah manusia itu tampilannya lebih anggun, lebih menarik gitu, lebih sesuai karena manusia gitu. Beda dengan hewan ya. Kucing itu meskipun ada pakaian kucing itu mahal loh ya. Coba kasih baju ya lucu, bukan anggun ya. Tapi kalau manusia kan enggak. Justru kalau manusia enggak pakai pakaian itu malah lucu dan aneh, orang gila biasanya kan ya. Nah, jadi libas adalah kondisi fitrah manusia. Jadi dasar sejak awal penciptaan manusia oleh Allah sudah dilengkapi dengan pakaiannya gitu. Nah, oleh sebab tadi ketika manusia ini tertipu oleh iblis, pakaian itu diambil oleh Allah gitu ya. Jadi bagi mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Allah, maka auratnya dibuka oleh Allah. Aurat itu sesuatu yang tertutup harusnya, tapi dibongkar gitu. Kan begitu, Bapak Adam dan sama Ibu Hawa ketika
mendekati dan melihat sampai makan buah yang dilarang itu. Lalu fabadat lahuma sau'atuhuma. Kalau di sini yanzi'u anhuma libasahuma liyurihma sau'atihima, ini sampai sama tadi ya. Jadi maka kita diingatkan di ayat 27, wahai para anak Adam, la yaftinannakum syaiton, kamu jangan difitnah oleh setan, jangan mau ditipu ya. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan kedua bapak ibumu dari surga. Yang tadi di surga, gara-gara mengikuti tadi provokasi dari setan atau iblis, berani melanggar, akhirnya yanzi'u anhuma libasahuma, Allah kemudian melepas pakaian dari Adam dan Hawa supaya ditampakkan liyurihuma sau'atihima, kelihatan auratnya. Nah ini hati-hati. Nah, Allah ingatkan, inna yarakum huwa wa qabilu, iblis itu bisa melihat kamu, dia dan kabilahnya. Jadi di dunia ini setan bisa melihat kita manusia, tapi kita tidak bisa, min haitsu la tarawunahum, tapi kamu nggak bisa lihat mereka. Nah ini posisi yang sebenarnya satu hal itu tidak seimbang ya, tapi dalam hal lain ada keuntungannya juga. Kan kalau kita bisa melihat, mungkin kita nggak bisa tidur ya. Nah, gitu hikmahnya gitu ya. Tapi tetap diingatkan bahwa musuhmu itu tidak pernah lengah, tidak pernah membiarkan kamu, terus menerus mengincar kamu. Nah, ini yang harus sangat kita waspadai. Jadi kita menjadi lebih waspada gitu. Nah, dengan posisi ini, dengan posisi setan bisa melihat tapi kita enggak, itu lalu ada riwayat nanti ya, tadi Bapak Adam minta banyak konsesi, maka oleh Allah diberi. Jadi misalnya kalau satu kebaikan ketaatan oleh Allah diberi banyak pahala, tapi kalau melakukan pelanggaran hanya diberi satu misalnya. Ini karena memang potensi melanggar itu banyak pada manusia ini, sehingga oleh Allah diberi kompensasi yang luar biasa seperti itu. Nah oleh karenanya kita dengan la yaftinannakum, kamu jangan sampai tertipu seperti bapakmu dulu diusir ya gara-gara mengikuti tipuan si musuh tadi itu. Nah tujuannya tadi untuk membuka auratnya. Jadi aurat ini tadi itu ya kesukaan iblis tadi itu. Bahkan kalau ada aurat yang terbuka itu indikator adanya setan di tempat itu. Jadi setan itu senang sekali nonton aurat, mungkin pakai main-main juga ya auratnya orang yang suka dipamerkan itu. Nah, jadi itu harus hati-hati. Tapi kalau orang mukmin pasti menjaganya sehingga iblis tidak akan bisa masuk. Apa itu aurat? Aib, sesuatu yang tercela. Jadi aib atau yang tercela. Kalau sauat, sesuatu yang buruk. Oleh karenanya menutup merupakan kewajiban. Nah, aurat seorang perempuan adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Tapi khusus kalau dengan mahram ini, kalau dengan laki-laki lain ya. Tapi kalau sesama muslimah perempuan, ini termasuk juga perempuan tapi non muslim ya, sama seluruh tubuh ya. Tapi kalau sama perempuan muslim atau dengan mahramnya, aurat perempuan itu sama seperti laki-laki, jadi antara pusar sampai lutut saja. Jadi kalau misalnya di keluarga, di rumah, anak perempuan hanya pakai celana satu lutut, UT-UT itu tidak masalah, asal hanya anggota keluarga ya, yang semuanya mahram. Tapi tetap nggak pantas ya kalau perempuan UT-UT. Kalau laki-laki kan biasa, memang auratnya hanya pusar sampai lutut gitu. Nah yang juga penting diperhatikan, pakaian yang menutup itu bukan hanya tertutup saja, tapi juga ini ya, tidak ada lubangnya. Kan ada juga mode ya, pakai celana tapi dengkulnya bolong, kan ada itu. Ada yang pakai pakaian tapi yang atas kependekan, yang bawah juga kerendahan, sehingga apa udelnya kelihatan, misalnya itu tank top sama pakai celana. Nah, itu juga termasuk yang menutup. Jadi menutup itu keseluruhan dan tidak ada lubang. Ada juga yang celana tertutup tapi bagian sakunya ternyata lubang, nggak ada ininya, tetap kelihatan. Nah, itu masuk kategori tidak menutup dan tidak transparan. Jadi menutup tapi transparan sama saja, atau tidak menghalangi warna kulit. Jadi warna kulit mesti kelihatan. Apa misalnya
Kalau pada perempuan itu ada kain namanya kain broklat ya. Broklat apa itu kan masih kelihatan kulitnya. Maka harus pakai puring gitu. Tidak boleh hanya broklat saja. Kadang-kadang ada ya, karena yang dipuring pengancam badan, lengannya itu hanya broklat, itu berarti tidak menutup aurat. Jadi harus hati-hati kalau membuat pakaian ya baju. Biasanya baju resepsi itu kan broklat ya. Itu broklat itu tidak menutup aurat. Dan tidak ketat. Nah, jadi tertutup tapi rapat sekali sehingga lekuk tubuhnya kelihatan, itu sama dengan tidak menutup. Misalnya pakai baju selam. Baju selam itu kan ketat, tertutup mulai bahkan kepalanya pun ditutup gitu. Sampai ujung kakinya pakai apa itu? Pakai kaki bebek karena mau renang. Itu ketatnya ini yang dianggap tidak menutup aurat. Jadi menutup itu tidak menampakkan warna kulit, tidak ada lubang, dan tidak menunjukkan postur atau lekuk tubuhnya. Itu yang dimaksud menutup aurat. Soal mode silahkan aja, tidak ada mode tertentu. Jadi pakaian itu prinsipnya liyuriyaum apa itu yuwari sawatikum tadi, warisha yuwari menutup. Intinya hanya itu aja. Bahwa pakai model apapun silahkan aja. Yang penting tertutup, tidak menampakkan lekuk tubuh, itu yang penting. Nah, tata cara, ini juga dianjurkan, ini adab-adabnya ya. Mengambil dengan baca basmalah. Jadi kalau pakai baju, pakai jilbab, apapun itu, laki-laki juga ya, pakai baju, celana, sepatu, kaos kaki, jangan lupa baca bismillah. Baca doa-doa yang diajarkan Nabi, itu banyak sekali. Allahumma, itu kasani, saya lupa doanya ya. Seperti engkau memberi pakaian pada saya, beri pakaian pula, apa hati atau apa istilahnya, tak ada begitu. Memulai dengan anggota yang kanan, dan kalau melepas dimulai dengan yang kiri. Ini banyak juga orang yang sering membalik ya. Kalau pakai kiri dulu dan melepas kanan dulu, ini kebalik. Dalam Islam, kalau baju ya lengan kanan dulu masukkan, celana ya celana kaki kanan dulu masuk. Tapi kalau melepas kaki kiri dulu. Kaos kaki, sepatu, semuanya. Jadi usahakan pakai sandal, kalau mau memakai kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Nah, ada yang menarik ini. Bagaimana saat masuk dan keluar masjid? Itu kan ada dua hal yang bertentangan ya. Kalau kita melepas kaki kiri dulu, padahal untuk masuk ke masjid disunahkan kaki kanan dulu. Tapi melepas sandal harus kaki kiri dulu. Nah, caranya adalah lepas dulu sandal kiri, tapi telapak kaki jangan ke trapnya masjid. Ya, ini penting. Ini sederhana, tetapi itulah tanda orang bodoh dan orang ngerti gitu ya. Jadi kalian lihat aja para guru kita ya. Pasti kalau melepas sandalnya kiri dulu, tapi tidak kaki kiri yang melangkah. Kaki kiri menginjak sandalnya, baru lepas sandal kanan, kaki kanan yang melangkah ke trap masjidnya. Nah, jadi dua-duanya tercapai gitu. Nah, kalau sepatu ya sama saja, lepas sepatu, kaos kakinya, terus kakinya jangan menginjak ke lantai trapnya masjid, tapi injak sepatunya. Nah, setelah sepatu kanan dilepas, kaki kanan yang pertama menginjak di tangga atau di trap masjidnya itu. Nah, itu dua sunnah sekaligus ya. Karena memang kalau mengikuti salah satu, yang satu pasti hilang. Kalau ikuti masjid kanan dulu, lepas sandal kanan dulu. Padahal melepas itu kiri dulu. Atau kalau kita ikuti lepas kiri dulu, kaki kanan yang melangkah ke masjid dulu itu juga melanggar. Nah, jadi bisa dua-duanya. Maka ada caranya. Begitu pula kalau turun, keluar masjid kan kaki kiri dulu. Tapi ketika memakai sandal sebaiknya kanan dulu. Nah, begitu keluar masjid, kaki kiri nginjak sandalnya, tapi belum dipakai. Kaki kanan yang memakai sandal dulu, baru kaki kiri. Nah, ini sederhana, tetapi itulah indikator orang itu paham atau orang bodoh, itu kelihatan ya. Kalau nggak peduli ya seperti tadi, pakai baju kiri dulu, lepas kanan dulu, itu tanda orang bodoh. Jadi cuek dengan adab ya, dengan aturan yang sebenarnya sederhana, tapi sangat fundamental bagi seorang mukmin. Kemudian tidak menyerupai lawan jenis, ini penting juga. Jadi kenapa kalian masuk kedokteran tidak boleh pakai celana?
Meskipun jalan itu sekarang juga sudah jadi netral ya, tapi umumnya kecuali nanti untuk tertentu, misalnya kalau kalian PPDS mungkin boleh ya, kalau nggak salah itu PPDS itu boleh, kalau dokter enggak. Jadi pakai rok gitu yang memang khas perempuan. Di samping tentu ada kepraktisan ya kalau untuk masalah kedokteran. Tidak pakaian merubah orang non muslim atau atribut keagamaan. Nah ini di tempat-tempat tertentu ya, apalagi wisata biasanya di Bali itu, kalau kamu nanti mau masuk ke pura wisata ya, misalnya Bedugul atau pura mana itu, ke Tanah Lot, biasanya disuruh pakai sabuk kuning. Nah, itu tidak boleh. Karena sabuk kuning itu identitas atau atribut keagamaan. Meskipun wisata menikmati keindahan ukiran pura, pura itu kan tempat ibadah. Ya memang kontroversi ya, umumnya dilarang, tapi untuk kepentingan wisata sebagian, tapi lemah yang membolehkan. Lebih-lebih kalau memakai atribut. Kalau nggak salah yang belakangan Borobudur juga, tapi saya dulu belum pernah. Saya ke sana tapi nggak naik. Jadi katanya kalau naik itu harus pakai sabuk kuning. Itu memang identitas keagamaan. Nah, itu tidak boleh. Dan tentu tidak berlebihan. Nah ini sekarang ini cukup banyak orang-orang yang istilahnya tabarruj ya, memakai pakaian yang berlebihan. Ada dasi seharga 5 juta misalnya, itu kan berlebihan. Ada jam tangannya siapa anggota DPR yang seharga 11 miliar itu, yang di rumahnya dikeroyok orang gara-gara ngomong nggak karuan. Jadi itu masuk kategori israf, itu haram meskipun uangnya sendiri. Ada ini yang cukup populer siapa, Hotman Paris ya, outfitnya 3,5 M karena cincinnya aja 1 M dan sebagainya, itu berlebihan. Jadi bagi orang muslim itu haram, berlebihan itu tidak boleh. Ini meskipun milik sendiri ya, jadi yang wajar saja. Bahkan ini ada suatu cerita, guru kita sama dulu Al-Mafur lah, yaitu Tolha itu pernah dihadiahi ya sarung. Kata beliau, ini beliau cerita sendiri. Ada sarung, waktu itu entah tahun berapa ya, 90-an lah, itu masih baru-baru. BHS itu kan sudah sarung termahal ya. Ya seharga 1 juta sampai 2,5 mungkin iya. Tapi kata beliau waktu itu, ketika tahu nggak tahu mereknya apa, katanya sarung itu seharga 5 jutaan. Ya tentu orangnya ingin taklim ya kepada seorang ulama besar. Beliau tuh malah ragu-ragu, kata. Ini beliau sendiri yang ceritanya. Jadi kulo nate dihadiahi yang sarung kulo tinggi kok regane 5 juta. Kulo ragu-ragu, jangan-jangan ini berlebihan. Akhirnya beliau tidak pakai. Ya entah itu pakai apa gitu, mungkin dipakai korden yang mungkin lebih manfaat. Jadi itu beliau seorang yang zahid ya. Wallahu a'lam. Tapi sekarang mungkin ya banyak ya orang pakai sarung seharga gitu. Jadi ini israf itu tentu relatif ya. Silahkan aja yang wajar. Tapi tentu sesuai dengan keumumannya tadi. Sekarang ini banyak ya, misalnya karena gaya hidup. Sepatu itu berapa wajarnya? Ratusan ribu ya, jutaan lah gitu. Sneakers itu berapa? 2 juta, 3 juta gitu. Mungkin iya. Tapi kadang-kadang ada misalnya artis yang harganya belasan juta, itu sudah masuk kategori israf. Itu haram ya. Jadi pakai yang berlebihan meskipun menutup aurat, berlebihannya itu yang dilarang. Jadi ini yang harus hati-hati bagi kalian ya. Nah oke, sekarang ketiga tentang seksologi dalam Islam. Nah, ini terkait dengan pentingnya, jadi seorang perempuan yang sudah menstruasi itu kan sudah masuk usia dewasa istilahnya ya, seperti laki-laki itu sistem reproduksinya itu sudah fungsional. Tadi itu sudah mulai mukallaf. Nah Allah itu memang telah memberi ketetapan ya. Manusia itu diberi kesukaan, jadi zuyyina linnas hubbus syahawati, menyukai syahwat.
dorongan-dorongan hawa nafsu kepada lawan jenis. Ini memang yang disebut laki-laki pasti pada perempuan, ya, minan nisa. Tapi yang dimaksud tentu kebalikannya, perempuan pun juga tertarik pada laki-laki. Pasti ada, meskipun ekspresinya berbeda-beda ya. Kesukaan pada lawan jenis, suka pada anak-anak, suka pada harta, al-qanatir, al-muqantarah, emas, perak, kendaraan al-khair, waktu itu kuda, sekarang ya kendaraan mewah gitu ya. Al-musawwamah, yang kuda-kuda yang jinak atau kuda-kuda yang teratur, atau sekarang ya mobil-mobil mewah lah. Orang sekarang punya Ferrari, punya apa kan, itu orang yang punya duit banyak itu. Apalah, wal ana wal hars dan segala macam, termasuk properti. Hars itu lahan-lahan pertanian, perkebunan atau ternak. Itu memang dikatakan oleh Allah kesukaan manusia, apa namanya, tabiatnya. Nah, tetapi dalam rangka mengekspresikan kesukaan itu, maka Allah mengatur tadi itu, khususnya kepada lawan jenis ya, kepada An-Nisa, atau perempuan kepada Ar-Rijal, pada laki-laki. Jadi memang setiap manusia pasti punya kecenderungan, hanya tadi ekspresinya. Kalau orang yang mukmin ya utamanya tentu mentaati bimbingan dari Tuhannya. Tapi kalau orang yang tidak begitu kuat imannya ya lebih menuruti syahwatnya gitu. Tadi itu senang pamer aurat gitu, atau mengumbar ekspresi seksualnya secara vulgar misalnya, itu lebih menuruti hawa nafsunya dibanding bimbingan dari Tuhannya. Nah, maka seorang mukmin hendaknya memperhatikan itu maksudnya. Jadi pasti manusia itu suka lawan jenis, apalagi yang menarik bagi dia. Itulah maka oleh Allah diatur. Nah, relasi atau hubungan yang normal terhadap lawan jenis itu tentu melalui satu proses atau apa namanya, akad, namanya nikah ya. Sehingga kalau di luar itu maka namanya zina. Nah, maka oleh Allah dilarang mendekati. Jadi la taqrabuz zina. Nah, Allah juga ingatkan di surat Al-A'raf, manusia itu diberi akal untuk memahami ajaran, dan pasti sangat rasional. Ajaran Tuhan itu pasti masuk akal, dan pasti akal sehat membenarkan. Tapi nyatanya banyak orang mengabaikan itu gitu ya. Buktinya apa tadi? Berani maksiat, berani melanggar. Suka pamer aurat, itu kan berarti sebenarnya melanggar bahkan fitrahnya sendiri. Seringkali ya di relasi apa ini, relasi sosial ya, perempuan-perempuan yang pamer aurat itu kalau dipelototi laki-laki dia pasti marah-marah gitu. Pasti dimarahi, udah laki-laki mata keranjangan gitu. Padahal dia yang pamer dan jalan di tengah, di jalan umum, bukan di rumah kan gitu. Kok aneh, ada laki-laki melotot kok dia marah. Nah, kalau tidak ingin dipelototi ya jangan dipamerkan, toh kan mesti itu begitu. Nah, jadi itu ambigunya gitu ya. Nah, laki-laki sama podot ini gitu. Ya, mosok ono barang api kati delok macam-macam, yaitu relasi sosial yang ada memang seperti itu. Itu sebabnya Allah menata ya, supaya kamu eksis sebagai makhluk yang dimuliakan. Manusia itu auratnya tertutup. Terbukanya aurat itu sudah mulai mengarah pada mendekati pada zina itu tadi. Jadi orang tertarik kan karena tadi itu, karena melihat dan itu sudah manusiawi. Di laki-laki memelototi perempuan itu hal yang instinktif istilahnya ya. Kalau ada laki-laki enggak itu ya malah aneh gitu. Hanya tadi itu, apakah dia bisa kendalikan apa tidak. Nah, orang bodoh enggak bisa kendalikan. Nah, yang paham ya bisa. Maka lalu dia segera cepat menarik diri ya dari yang salah itu. Hanya itu aja bedanya. Nah, oleh Allah di ayat 179 Al-A'raf diingatkan, ketika manusia tidak menggunakan akalnya untuk memahami ajaran Allah, mereka itu ya seperti hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Jadi diberi kulub kolbun itu nurani, akal. Layak kohuna tapi tidak mau memahami ajaran Allah dengan akalnya itu. Punya mata dan mau melihat bimbingan dari Allah, punya telinga dan mau mendengarkan peringatan Tuhan. Maka mereka seperti hewan tadi itu. Jadi kalau hewan ya nggak ada aturan, semau maunya aja gitu.
Ini yang harus sangat dihindari ya. Jadi kenapa penting ada aurat, kenapa ada pakaian itu menjaga eksistensi kemuliaan manusia. Nah, oleh karenanya segala hal yang menginisiasi, mendekati atau memfasilitasi atau motivasi itu masuk kategori haram. Jadi latakrob itu segala hal. Makanya ada apa? Pornografi, apa porno aksi atau apapun lah itu. Atau mungkin pembicaraan-pembicaraan yang mengarah itu sudah masuk kategori kurbatun ila zina. Itu sudah dilarang. Sebenarnya nanti ada ya. Sexual behavior itu bahkan sekedar memandang lawan jenis itu sudah masuk kategori kurbah atau behavior ya, perilaku. Nah, ini apa contohnya? Misalnya berkholwat ya dengan lawan jenis yang memang bukan mahram. Makanya kalau dokter muslim kan saat praktek sebaiknya memang tidak sendiri ya di ruang periksa dengan pasien yang lawan jenis. Syukur kalau ada keluarganya, tapi paling tidak dokter selalu minta ditemani perawat biasanya itu sebagai ini menghindari kholwat. Berpakaian yang sensual tadi itu ya, berbicara yang merajuk atau merayu, bercampur baur dengan lawan jenis atau ikhtilat namanya. Nah, kita bagaimana nih? Kuliah, praktikum satu ruangan bercampur ya untuk kepentingan tertentu, asal tadi itu ya saling tahu batasnya. Jadi untuk kepentingan ada hajah istilahnya, tapi tentu tidak boleh disalahgunakan ya. Jadi mumpung kuliah bareng apa, mumpung praktikum bareng nyenggol-nyenggol itu tidak boleh. Jadi ini saya kira cukup pahamlah seorang mukmin itu mana batasannya. Bahwa kita berinteraksi apa misalnya berkomunikasi ya silahkan. Lebih-lebih profesi dokter kan pasti komunikasi itu penting ya. Anamnesis terhadap pasien lawan jenis gimana ya, tetap bahkan kalau eye to eye itu apa namanya eye catching itu sudah mendapatkan informasi yang jelas, yang objektif. Jangan sampai ada kekhawatiran misalnya ketakutan. Jadi itu kan bisa dilihat dari apa gestur atau apa mata dan seterusnya, itu silahkan aja. Tapi tentu para dokter yang paham ya, apakah tadi nanti ada aktivitas ini masuk sudah kategori di luar tadi itu kepentingan mediknya atau masih. Yang tahu dokter, kalau pasien tidak tahu apa-apa maunya diobati aja gitu. Dokter boleh mempalpasi, mengauskultasi atau apapun itu, karena memang itu tujuan dari tindakan mediknya. Tapi ingat ya, ada batasan. Nah, ini yang dokter sendiri yang tahu. Kapan saya mempalpasi? Kapan saya harus berhenti dari palpasi itu? Yang dikeluhkan memang oleh pasien ini, dok ada benjolan di payudara. Kan tidak mungkin hanya diterang, paling ini tumor, kan tidak bisa begitu. Perlu tahu konsistensinya, ukurannya, dan sebagainya. Hanya palpasi yang bisa memastikan itu. Tapi tidak boleh terus, mumpung boleh di rumah, masih tidak boleh. Nah, jadi saya kira dokter sangat paham lah itu ya. Lebih-lebih dokter muslim. Jadi di sini pertaruhan akidah seorang dokter muslim ya. Ketika ada ruang-ruang yang bahkan melampaui batas-batas syariah, maka dokter harus sungguh menjaga itu. Maka sampai disumpahkan ya, demi Allah ya. Setiap dokter muslim pasti sumpahnya demi Allah akan melaksanakan tugas profesi dengan bersusila, kan gitu. Nah, ini yang harus sungguh diingat ketika nanti berprakteknya. Jadi kalian tidak akan dapat STR kalau tidak mengucap sumpah itu. Sumpah itu harus kalian ucap dengan lafaz wallahi di hadapan guru-guru kamu, di hadapan para dosen dan pimpinan fakultas, itu baru dapat, ini administratifnya ya, baru dapat STR. Atau kalau bahasa kita ya baru dapat ijazah dokter. Untuk STR mungkin masih harus intensif dan sebagainya, itu administratif. Tapi untuk dapat ijazah itu wajib melafadzkan bahwa kamu melanggar sudah urusan kamu, bukan urusan kami dosen. Tugas kami menyampaikan bahwa profesi ini ada tanggung jawab spiritual, ya. Ada tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah ya kalau kita Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hendaknya dipegangi betul ya. Karena tadi ada ruang-ruang, ada kemurahan-kemurahan bagi seorang dokter dalam profesinya itu yang bagi orang awam sudah haram.
Tadi itu melihat, memegang itu kalau tidak dengan tujuan medik kan jelas haram ya. Tapi dokter itu boleh melakukan itu. Sebatas ya, lagi-lagi sebatas untuk tujuan mediknya. Tapi kalau sudah tercapai tujuannya, kembali ke hukum asal tadi itu. Kalau sudah mempalpasi dan tahu konsistensinya lunak, besarnya sekitar 3 cm misalnya, dan itu sudah cukup, dan itu hangat atau apapun sudah cukup, maka harus sudah berhenti gitu. Tidak boleh diuyel-uyel terus maksudnya gitu ya. Jadi ini nah, makanya lalu tanggung jawab spiritual dokter muslim itu sungguh besar. Ada pertaruhan dia antara pahala ketika melakukan tindakan medik penelitian, pahalanya besar. Tapi begitu dia salah gunakan, maka celaka yang paling duluan ya dokter. Ini yang harus sungguh diperhatikan. Dan lain-lain ya, jadi hal-hal yang mendekati zina. Jadi ini khususnya ini para kalian profesi dokter ini ada ruang-ruang itu yang harus sangat diwaspadai ya. Nah, ada banyak penjelasan ini saya kutip dari Imam Ghazali ya, Ihya. Apa sih bahaya akibat zina itu? Kenapa kok Tuhan keras sekali melarang? Zina itu pertama bisa menghilangkan iman. Jadi ada hadis Nabi yang masyhur ya. Kalau orang itu berzina maka imannya lepas seperti lepasnya baju, lepasnya komis kalau bahasa Arabnya gamis. Gamis itu kan tidak pakai ini ya kancing terbuka tapi dilepas ke atas. Jadi begitu dilepas ya pasti hilang tidak. Kalau kita baju bukaan kancingan badan mungkin masih kita beledeh masih bisa. Tapi kalau gamis itu enggak, dilepas itu artinya sudah enggak berbaju lagi. Nah, jadi orang zina itu imannya sudah lepas. Enggak ada lagi rasa malu biasanya ya. Bahkan ada yang apa? Ada yang upload ya apa namanya itu dipamerkan. Waliyadzubillah. Sekarang ini ada, dulu bahkan sudah lama ya. Kemarin ini ada ini lagi. Ini bukan oknumnya ya, tapi sikapnya itu penting kalian perhatikan. Seorang tokoh atau apa namanya artis atau apa ya. Saya sebut namanya karena sudah tidak ini, namanya Ariel Noah. Kalau dulu Ariel apa? Itu dulu pernah zina, diupload. Tidak tahu siapa, tapi itu ini ya, kan ada itu ya. Cutari, Luna Maya, siapa lagi itu. Jelas zina, wong bukan istrinya. Tapi diupload. Dan anehnya, banyak perempuan jilbaban masih mengidolakan, ganteng segala macam. Bahkan ibu-ibu, emak-emak, banyak kan luar biasa bodohnya. Orang yang mujahir namanya, mujahir itu bermaksiat secara terbuka, tidak malu dengan maksiatnya, dipastikan tidak diampuni seperti orang syirik. Ini kata Nabi. Jadi harus hati-hati ya. Jangan mengidolakan orang-orang seperti itu. Hanya karena ini lagunya enak. Hati-hati, hati-hati betul. Karena Allah sungguh telah berpesan itu. Jadi ini kalau Kak salah kemarin itu ada launching mau jadi apa? Film baru itu kalau misalnya ya. Lanjutan gitu. Lanjutan dari Galih sama siapa itu loh yang filmnya. Dulu sempat meludak gitu. Katanya nggak tahu sih kemarin saya lihat di infotainment atau apa gitu. Ini hati-hati. Jadi Nabi tegas katakan orang yang tidak malu memamerkan maksiatnya itu orang pasti nggak diampuni oleh Allah. Sudahlah nggak ada tobatnya. Gitu. Kalau masih malu ditutup dan tobat itu Allah mudah. Tapi kalau dia sendiri sudah buka, siapa lagi yang menutup itu? Wong dia sendiri aja nggak malu dengan maksiatnya. Ya dibilang pacaran kalian ya, jangan sampai maksiat kok nggak malu. Waliyadzubillah. Itu namanya mujahir bil maksiyah. Orang zina itu wajahnya gelap biasanya, wajahnya muram ya, meskipun senyum-senyum kesana kemari, tapi gelap itu tidak bisa ditutupi. Loh, putih kok pakai apa namanya glowing, pakai skincare yang mahal, apapun bisa. Tapi yang gelap dimaksud ini gelap secara spiritual. Orang yang bersih, orang yang bersihnya bisa melihat kegelapan itu. Menimbulkan kegelisahan hati. Jadi orang pernah itu tidak pernah tenang hatinya. Biasanya ini juga miskin dan bangkrut. Loh, kok sugih? Ada banyak.
maksudnya. Tapi bukan berarti banyaknya harta, tapi bisa jadi banyak harta menyiksa dia, bisa menjadi beban dan seterusnya. Itu banyak. Miskin itu kan butuh, artinya merasa kurang. Hilangnya kehormatan, ini jelas ya. Sudah nggak ada harganya lagi. Orang zina itu ya sampah masyarakat. Sekaliber dulu ada presiden Amerika namanya Bill Clinton. Kalian dengar apa enggak ya? Tahun berapa, zaman Gus Dur. Jadi presiden Gus Dur tahun 98. Itu ada kasus susila juga kan. Nanti kalian bisa cari. Bill Clinton, presiden Amerika itu, ada kasus susila dengan Monica Lewinsky namanya. Itu seorang staf atau apa. Dan ada rekaman videonya, wallahu alam ya. Nah, jadi sekali presiden pun terlempar ya, tercampakkan. Non muslim padahal di itu. Tapi ya sudah. Jadi zina ini universal, dengan anak Islam saja ya, siapapun itu, kalau sudah ada skandal apa namanya kasus, sudah hilang harga diri. Dicampakkan manusia, keluar busuk dari mulutnya dan badannya. Jadi orang zina itu tidak ada harumnya. Meskipun pakai deodoran itu tetap baunya nggak enak. Memutus silaturahim, penyebaran PMS, jelas ini kalau secara medik. Bahkan kalau sudah massal menjadi kehancuran masyarakat. Jadi itu, ini saya kutip dari kitab Ihya ya, banyak, biasanya ada 10 ini. Nah, bagaimana cara menghindari? Makanya Allah mengajari ya. Jadi pertama dengan mengingat bahayanya, saya kira orang dengan akal sehat pasti berusaha menghindari ya. Kecuali sudah tidak waras akalnya ya. Jadi kalau orang kok masih apa namanya punya keinginan melanggar, itu sebenarnya orang yang tadi kata Allah di Al-A'raf 179 memang nggak waras, seperti hewan. Jadi biasanya kalau orang pelaku zina itu kan apa? Kalau laki namanya buaya ya, buaya buntung, buaya darat. Atau laki-laki itu bandot. Bandot itu kambing jantan tua yang baunya perengus, nggak bisa hilang. Cuci pakai sabun pun nggak hilang baunya tadi itu. Kalau perempuan ya apa ayam kampus, ayam apapun itu, ayam hartono, macam-macam dulu itu. Maka dalam Islam hendaknya menundukkan pandangan. Yaghuddu min absorihim, maksudnya memejam, maksudnya menunduk, tidak memandang lawan jenis secara terus-menerus ya. Bahwa terlihat itu kata Nabi laka. Faktanya kita di tempat umum terbuka ya pasti ketemu perempuan lawan jenis. Sekedar papasan kelihatan menyapa tegur karena kenal, silahkan aja, sebatas itu. Tapi kalau kemudian dipelototin, nah itu yang nggak boleh. Hindari campur baur, maksudnya tidak ada kepentingannya. Hindari tabarruj, penampilan yang sensual tadi berlebihan. Menutup aurat, memilih pergaulan yang baik. Ini kalian kenapa difasilitasi ya dulu selama setahun pertama Ar-Razi itu kan kalian bercampur lagi, tapi jelas aturannya, jelas prosedurnya, jelas kamarnya dan seterusnya. Nah ini bergaul dengan cara yang baik, tidak melarang Allah, bahkan berkenalan dengan lawan jenis, tapi ada prosedurnya gitu. Prosedur yang tetap harus dipatuhi, menjaga kehormatan sebagai manusia. Ini yang saya dapatkan dari guru saya dulu. Jadi sexual behavior itu bukan hanya genital saja, tapi bahkan itu body ya. Kita melihat lawan jenis itu sudah masuk kategori dari sexual behavior. Tapi ini yang memang lazim. Makanya tadi kata Nabi, kalau al-awal laka, bahwa terlihat yang memang tidak mungkin menghindar, silahkan aja, tidak masalah. Tapi kalau sudah dilanjutkan itu yang, maka tingkatan lanjutnya eye to eye. Nah, dokter biasa kontak mata untuk mendapat informasi objektif, silahkan untuk tujuan itu. Tapi ketika sudah ada hal-hal lain, bening sekali ya matanya, nah itu sudah tidak boleh. Voice to voice, kenalan, nah apalagi dokter butuh ini ya, komunikasi. Jadi untuk tujuan-tujuan tanggung jawab ilmiah atau profesinya. Hand to hand to body, ini masih dilakukan dokter ya, untuk kepentingan ini. Kalau mon-to-mon ini saya kira sudah tidak ya. Hand to genital apalagi. Kecuali dokter OBG ya, obgyn, bisa jadi memang bahkan hand to genital melakukan vaginoskopi misalnya. Nah itu, tapi tetap tadi itu ingat bahwa
profesi itu ada standar ya, ada SOP-nya. Tentu tidak boleh melewati itu. Nah, kalau sudah genital sudah hal lain. Jadi memang itu yang dimaksud zina, yang ada konsekuensi hukumnya itu. Nah, oleh karenanya dalam Islam, sexual behavior ini bukan hanya aktivitas biologik, tapi bahkan bisa jadi ibadah kalau sesuai syariat. Maka namanya memunakahat itu ya. Nabi menyebut itu, bahkan berkumpulnya suami istri itu ibadah, itu kata Nabi. Sahabat waktu itu ya ketawa-ketawa, masa Nabi gitu aja ibadah? Lu iya. Nabi mengajak bernalar, coba kalau itu dilakukan tidak sesuai tuntunan kan jadi maksiat. Maka kalau sesuai tuntunan ya ibadah, ada pahalanya gitu. Nah, tapi ini nggak boleh dipakai main-main ya. Oh, ibadah malam Jumatan sekarang itu kan banyak para begitu-begitu, tapi bukan itu sebenarnya. Jadi memang aktivitas yang itu sakral gitu. Makanya lalu akad nikah itu dimulai dengan syahadat. Lalu kalimah ijab kabul yang diucapkan dengan jelas dan seterusnya tadi itu. Jadi itu bikalimatillah, itu dalam khutbah biasanya kalau saya sampaikan itu. Seorang laki-laki mengambil perempuan sebagai istri itu bikalimatillah, tanggung jawab kepada Allah dengan kalimah Allah. Sama ya, kalian mengambil profesi dokter, akan melaksanakan tugas profesi harus dengan melafadzkan wallahi, demi Allah akan melakukan tindakan ini secara bersusila, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab profesi. Maka tidak boleh main-main gitu. Nah, ini penutup. Bagi siapapun yang bisa menghormati perempuan, artinya tadi itu ya, tidak mencari-cari apa tapi auratnya atau ininya. Jadi Nabi mengatakan la ma'akraman nisa illa karim. Tidak ada yang bisa memuliakan perempuan kecuali orang-orang yang terhormat atau orang mulia, baik laki maupun perempuan. Tadinya mau saya garis dalam kurung lagi, tapi ternyata sekarang enggak kan. Perempuan juga ada loh yang tidak memuliakan perempuan, padahal dia perempuan. Siapa misalnya mucikari itu kan malah memperdagangkan perempuan. Atau siapa lagi gitu. Nah itu maka perempuan itu memang ulama dijadikan sebagai apa itu mataun ya, kesenangan, keindahan duniawi. Tapi Allah sebutkan sebaik-baik keindahan itu ya perempuan yang solihah. Enggak hanya indah secara postur, secara apa kecantikan, tetapi juga moral ya, akhlaknya itu yang gitu. Nah sebaliknya la ahanahunna illalaim. Orang suka merecehkan perempuan itu hanya orang-orang jelek, orang hina. Ya tadi itu, seringkali nongkrong di jembatan, perempuan lewat disuiti, itu namanya ahana. Atau kemul, atau mana lah kalau sekarang. Maka jangan ya, hormati perempuan itu, muliakan mereka, lebih-lebih yang memang, kalau misalnya kelihatan tidak, kalau perlu kita tutup auratnya, kita beri, kita ingatkan gitu ya. Itu namanya memuliakan, jangan malah dipermainkan. Jadi ini ajaran dari baginda Rasul, mudah-mudahan kita bisa mematuhinya ya, tidak melanggar. Ya intah. Jadi ini hal-hal terkait dengan organ reproduksi, dan tentu ada beberapa konsekuensi tadi ya. Makanya 3 topik itu, baik tentang haid, menstruasi, nifas, ihadah, kemudian tentang aurat, lalu tentang seksualitas yang oleh Allah atas rahmatnya itu kita dimuliakannya dengan diberi tuntunan seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan ya dari bahaya-bahaya maksiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, habis waktunya. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Terima kasih dokter. Iya dokter. Iya dokter. Izin di